Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Odi Fitriadi dalam podcast DPRD Kabupaten Tangerang. Bersama saya sudah hadir Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Bapak Muhammad Amun. Assalamualaikum Pak Amun. Waalaikumsalam Bang Odi. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir di studio podcast kita. Nah, sahabat aspirasi, bersama Pak Amut nanti kita akan membahas seputar rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Tangerang tahun 2025-2029. Nah, apa saja yang ada yang sudah termaktub di dalam RPJMD 2025-2029 ini, nanti kita akan bedah bersama Ketua DPRD Kabupaten Tangerang. Sebelumnya mungkin sahabat aspirasi itu banyak yang belum memahami apa sih RPJMD itu. Nanti kita akan tanya langsung kepada Pak Amun. Amun, bisa dijelaskan Pak Amun, RPJMD itu apa sih sebenarnya? Ya, baik Bang Odi, terima kasih atas kesempatannya. Jadi RPJMD merupakan perencanaan pembangunan untuk 5 tahun ke depan dan juga sebagai dokumen rancangan dalam penyusunan rencana strategis daerah atau RENSRA bagi kepala daerah dan juga wakil kepala daerah untuk 5 tahun ke depan. Untuk yang tahun ini 5 tahun ke depan ini sudah beres Pak penyusunannya? Kami dari DPRD Kabupaten Tangerang sudah membahas rancangan awal atau ranwal RPJMD Pak Bupati dan Wakil Bupati untuk 5 tahun ke depan. Waktu itu pembahasan di Jakarta dan saat ini dalam rangka penyusunan tahap berikutnya oleh Bapeda bersama tim untuk penyusunan rancangan akhir yang nanti oleh tim penyusun atau tim perumus ini akan diharmonisasi dengan provinsi Bang Odi. Kalau gitu RPJMD ini berisi tentang program-program pembangunan yang akan dilaksanakan 5 tahun ke depan ya? Iya betul, di dalamnya adalah program-program Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati untuk 5 tahun ke depan dan kami sudah melihat dan juga menganalisa program-program itu memang sudah sesuai dan mengakomodir kepentingan publik Kabupaten Tangerang dari seluruh sektor ya, mulai dari pendidikan, kesehatan, penanganan kemiskinan ekstrim, ya, penanganan pengangguran terbuka, ini semua sudah dirumuskan di RPJMD 5 tahun ke depan. Kami berharap tentu penyempurnaannya nanti akan kami lihat lagi di saat pembahasannya. Ini bersama DPRD biasanya kita akan bentuk pansus ya untuk membahas RPJMD. Nanti dipansuskan lagi gitu Pak? Ya, dipansuskan nanti akan kami bahas secara khusus bersama teman-teman anggota DPRD. Saat ini penyusunannya sedang berlangsung di tim penyusun pemerintah daerah. Belum, maksudnya belum selesai berarti ya? Belum. Belum ada tahapan ya, ada tahapan yang sudah disusun oleh Bapeda ya. Sudah disusun penyusunannya kapan harus diharmonisasi dengan provinsi, kapan harus dibahas bersama DPRD. Kalau tidak salah di Juli atau Agustus ini akan ada pembahasan bersama DPRD. Berarti saat ini sedang dalam penyusunan. Di tim penyusun pemerintah daerah. Secara garis besar sudah ada nggak belum program-program prioritas yang langsung menyentuh
kebutuhan publik? Sudah ya pasti ya, sudah banyak ya kami lihat program yang sudah masuk. Ya. Tadi masalah pendidikan, ya, masalah kesehatan, masalah stunting, terus juga ketahanan pangan, dan juga program-program yang merupakan mandatori dari pemerintah pusat. Sudah terakomodir semua secara umum di RPJMD. Dalam penyusunan RPJMD ini, selain eksekutif, legislatif ikut menyumbangkan ide, saran atau program nggak? Iya, kami di rancangan awal memasukkan beberapa gagasan untuk bisa dimasukkan di dalam RPJMD ya. Karena dalam RPJMD itu di rancangan awal kami melihat Pak Bupati dan Wakil Bupati punya program yang sangat baik, yaitu Aspontren, pembangunan asrama pondok pesantren untuk pondok pesantren Salafi dan juga pondok pesantren yang lainnya. Nah, kami dari DPRD waktu pembahasan Ranwal itu mengusulkan agar ini ketemu juga dengan program Pak Bupati, maka kami dari DPRD menggagas agar dibangun Geraha Santri di pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang. Aspontrennya sudah dijalankan di RPJMD dan kami mendorong juga di tingkat kabupaten. Aspontren ini kan berada di masyarakat, pemilihan pondok-pondok pesantren milik para kiai kita yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang. Nah, kita ingin punya ikon yang memang memiliki korelasi dengan Aspontren, yaitu Geraha Santri di pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang, yang ini bisa digunakan oleh para santri kita, kegiatan santri, guru kita, para kiai untuk kegiatan syiar Islam di Kabupaten Tangerang. Apalagi kita negara kita ini kan punya hari besar santri nasional. Maka kami dari DPRD mendorong di Ranwal itu saat itu Pemda untuk memasukkan pembangunan Geraha Santri. Berarti kajian dulu lah. Ya, berarti Geraha Santri ini nantinya bisa jadi ikon baru di Kabupaten Tangerang. Kami berharap ini menjadi pusat kegiatan santri dan juga keagamaan. Bahkan kami mendorong di situ juga dibangun semacam museum yang dimana di situ sejarah atau peradaban Islam di Geraha Santri itu ada begitu, sehingga ini menambah wawasan bagi para santri, bagi para pelajar di Kabupaten Tangerang. Harapannya ke sana, dan kami punya mimpi bagaimana Geraha Santri ini menjadi kegiatan lokal, kabupaten, provinsi maupun nasional dan internasional. Oh, nanti pusatnya setiap kegiatan keagamaan santri gitu kan, pesantren ada di sini. Ada di sini, kita punya tempat yang representatif untuk kegiatan para santri khususnya ya, dan keagamaan. Kalau Geraha Santri ini usulan dari legislatif atau dari kami, dari legislatif? Ya, kami mengusulkan, dan kami sudah kebetulan di kita ini Kabupaten Tangerang ini kan kita ada yang namanya forum silaturahmi pondok pesantren. Kami mendorong untuk dilibatkan bersama mereka mengkaji usulan ini, dilakukan kajian agar proses tahapannya berjalan. Tidak mesti terburu-buru. Artinya di periode Pak Bupati ini bisa terlaksana, kita bisa awali dengan kajian dulu, ya kita kajian dulu. Gitu kan. Kajian dulu, lalu kita persiapkan infrastrukturnya, nanti kita buatkan regulasinya di Perbup ataupun di Perda. Jadi kajian dulu yang paling utama. Tapi itu realisasinya kira-kira kapan? Harapan kami sudah bisa dimulai ya analisis atau kajiannya di 2026. Oh, baru kajian, belum langsung. Kajian dulu tentu, kajian. Kajian ini kan membutuhkan waktu, tempatnya di mana, ya kan, konsepnya seperti apa, layoutnya harus bagaimana, gitu kan. Jadi tentu kami karena di gagasan dari kami ingin ketika ini terrealisasi, ini betul-betul hidup dan betul-betul jalan. Itu ya spesial dari legislatif ya.
Iya, usulan ini? yang lainnya yang kami dorong adalah kemarin kami cek untuk kajian DOB khususnya untuk Pantura Kabupaten Tangerang. Jadi kajian dulu dimasukkan ya pemerintah daerah. Walaupun kita tahu memang moratoriumnya kan belum dicabut. Kita sarankan agar di awal ini dilakukan kajian dulu. Ya. Kalau Tangtang kan sudah melakukan kajian. Kenapa ini kita dorong? Juga karena memang ada harapan dan aspirasi dari masyarakat di Pantura. DOB itu berarti usulan dari legislatif juga? Kita dorong untuk dimasukkan. Kan sebelumnya sudah muncul tuh banyak kalau kemarin memang baru sifatnya diskusi publik ya, usulan kan realisasinya harus dalam bentuk anggaran ya. Pertama ya kajian kan juga membutuhkan anggaran ya. Kita melibatkan akademisi, melibatkan ahli-ahli perencanaan tata kota, dan itu kan membutuhkan waktu dan juga anggaran yang harus dipersiapkan. Di samping kita mempersiapkan yang lain-lain ya di Pantura juga kan kita banyak ya aset Pemda yang dalam bentuk tanah begitu. Ini juga kita bisa sisir dulu nih, ya kan? Kita bisa sisir, bisa kita inventarisir ada di mana saja itu. Dan sepertinya pemerintah daerah juga responnya positif terkait itu. Terkait DOB itu ya, Pak Amun. Apakah ini sinkron dengan sudah masuk di RPJMD berarti ya DOB? Kami meminta itu dimasukkan di. Baru minta bukan sudah dimasukkan gitu. Belum kayaknya belum. Belum. Kelihatan tapi kemarin kita waktu ada diskusi di Pendopo, Pak Bupati juga kan responnya luar biasa ya. Beliau sangat setuju. Dan kita kan tinggal mendorong dari sisi kebijakan politiknya. Kalau dilihat dari secara keseluruhan ya, usulan program pembangunan di RJPMD ini, sebetulnya mau dibawa kemana nih arah pembangunan Kabupaten Tangerang? Iya tentu ya setiap RPJMD itu memang memiliki tema rencana. Ya bagaimana RPJMD ini bisa ke depan membawa kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Tangerang. Baik kemandirian secara ekonomi, penguatan pendidikan dan juga penguatan di sektor kesehatan. Nah ini arahnya ke sana. Bagaimana tadi kita menekan angka kemiskinan, menekan angka pengangguran terbuka, dan program-program itu alhamdulillah luar biasa sebenarnya dari pemerintah daerah, seperti program stunting ini penanganannya beberapa OPD terlibat di dalam menangani kasus stunting. Begitupun dengan sektor pendidikan ya, pemerintah daerah, Pak Bupati sudah meluncurkan program pendidikan yang luar biasa untuk membantu masyarakat ya, beasiswa ya. Kita pemerintah daerah sudah bekerja sama dengan beberapa perguruan atau universitas ternama, salah satunya dengan IPB Bogor ya, ini juga sudah, dan juga dengan salah satu universitas di Kairo dan juga di beberapa universitas di Tangerang Raya ini sudah melakukan komunikasi untuk kerjasama memberikan beasiswa kepada masyarakat Kabupaten Tangerang. Mahasiswa yang kepada masyarakat yang berprestasi. Iya, dan juga dimulai di tahun ini ya Pak Bupati ini luar biasa. Beliau melakukan PKS ya, perjanjian kerjasama atau MOU dengan sekolah-sekolah swasta tingkat SMP. Ini untuk mengakomodir masyarakat kita yang putra-putrinya belum tertampung di sekolah negeri. Karena kita tahu masyarakat itu pengen masuknya ke negeri. Nah ini yang sekarang lagi rame nih. Apalagi sekarang mau tahun ajaran baru nih. Iya betul. Makanya Pak Bupati pemerintah daerah sudah membuat program itu bekerjasama dengan
sekolah-sekolah swasta tingkat menengah pertama ya untuk menampung putra-putri kita masyarakat Kabupaten Tangerang yang belum terakomodir di sekolah negeri. Maka bisa sekolah di swasta dan gratis. Memang belum merata karena ini kan baru kita mulai ya. Pemerintah daerah baru mulai, tentu ini kita mulai di tahun ini dan berharap nanti ke depan semua kecamatan sudah merata melakukan MOU dengan sekolah-sekolah. Emang setiap kecamatan itu berarti? Iya kan kita punya warganya di setiap kecamatan. Kalau sekarang memang belum secara menyeluruh, hanya beberapa sekolah di wilayah Madura, kalau tidak salah jumlahnya lebih dari 10, dan juga di wilayah tengah yang baratnya ada. Tapi memang belum 100% di seluruh kecamatan. Tapi itu bertahap. Jadi enggak bukan berapa dari seluruh sekolah swasta yang ada di Kabupaten Tangerang disatukan gitu enggak? Enggak. Jadi kita juga melihat kebersediaan dari pihak sekolah swasta sendiri bahwa tidak bekerja sama dengan pemerintah daerah. Kalau mau ya kita MOU, nanti kita sosialisasikan. Makanya kemarin pas saya diskusi dengan Pak Sekdis, Pak Sekdis Pendidikan di ruangan, kemarin di beberapa hari yang lalu di ruangan saya mendorong sosialisasinya agar dimaksimalkan. Jangan sampai masyarakat tidak tahu gitu bahwa pemerintah daerah sudah punya program yang cukup baik untuk membantu tadi masyarakat yang tidak tertampung di sekolah negeri. Saya melibatkan pertama saya menyarankan melibatkan kecamatan, melibatkan desa, kelurahan dan juga anggota DPRD di masing-masing daerah pemilihan. Di daerah pemilihannya masing-masing ya. Karena DPRD ini menjadi alat komunikasi yang strategis bernama itu karena konstituen, memiliki konstituen langsung dan itu interaksi antara anggota DPRD dengan masyarakat itu hampir 24 jam lah saya kira. Nah, mereka bisa membantu tuh melakukan sosialisasi bahwa pemerintah daerah itu sudah punya program yang sangat baik untuk mengatasi masalah pendidikan. Iya, kalau pendidikan pendidikan gratis ini kan memang merupakan janji kampanyenya dari Pak Bupati sekarang ya. Iya. Nah ini sejauh ini dari kacamata legislatif program ini bagaimana tadi? Bagus. Kami akan mensupport, kami akan mensupport dari sisi anggaran kami akan support, dari sisi pengawasan juga kami akan melakukan pengawasan ketat, gitu kan. Terutama misalnya masalah beasiswa untuk mahasiswa kita yang berprestasi itu variabelnya seperti apa, instrumennya apa saja. Bagi masyarakat tidak mampu itu tadi ya, instrumennya seperti apa, variabelnya apa saja. Ini kita akan minta dari Dinas Pendidikan agar ini ketat gitu kan, karena kuotanya terbatas. Oh masih terbatas kuota ya? Masih terbatas, kita kan baru mulai. Dan berharap tentu dari tahun ke tahun untuk kuota bisa bertambah dan meningkat tentunya. Jadi sebetulnya arah dari RPJMD 2025-2029 itu lebih kepada meningkatkan semua sebenarnya pendidikan, kesehatan, infrastruktur, termasuk perekonomian masyarakat, stunting, semua sudah. Kalau kami lihat dari Ranpol itu semua sudah terakomodir yang namanya kebutuhan masyarakat Kabupaten Tangerang. Termasuk tadi itu ya kembali ke DOB daerah otonomi. Ya itu kami menyarankan itu agar juga dilakukan kajian untuk DOB di Madura. Karena tengah-tengah sudah. Kalau itu kan ada masyarakat ada sebagian yang bilang bahwa kalau itu DOB itu masuk RPJMD berarti ini ada arahnya ada arah ke pembentukan provinsi baru di Tangerang, apalagi di media-media sosial atau di media-media yang biasa umum gitu, itu udah muncul itu isu-isu provinsi Tangerang Raya. Kalau untuk provinsi Tangerang Raya kita belum. Kami dari DPRD maupun eksekutif belum pernah diskusikan itu. Tapi kalau untuk DOB Panturanya sendiri itu memang menjadi bahan diskusi kami juga. Kalau provinsi kan kita kan harus memenuhi syarat ya, minimal kan 5 wilayah kabupaten kota untuk memenuhi syarat menjadi sebuah provinsi dan itu
tidak pernah dibahas kalau soal itu. Tapi kalau di OB Batu Raya, Pemekaran Kabupaten Tangerang ada. Ada keinginan kami untuk dikaji dulu, dianggarkan dulu untuk melakukan kajian. Oh gitu. Tapi sejauh ini apakah di Tangerang, misalnya di Tangerang Utara ya, itu ada aspirasi penguatan soal DOB-nya. Kemudian di Tangerang Tengah, Tangerang Tengah sudah ada kajiannya. Sudah ada kajian. Nah sejauh ini apakah di kacamata DPRD itu apakah sudah layak Tangerang Tengah ini dimekarkan? Kalau secara apapun saya melihat kalau Tangerang Tengah sudah layak. Ya, kenapa sudah layak? Sudah menjadi pusat ekonomi, artinya sudah layak menjadi kota baru ya, di Tangerang Tengah itu. Kecamatan-kecamatan yang masuk itu kan diantaranya kan Cisauk, Kelapa Dua, Legok, Pagedangan, Curug. Ini kan sudah daerah perkotaan. Di mana di situ tumbuh pusat-pusat jasa dan perdagangan, artinya pusat-pusat ekonomi bisnis ya sudah berjalan. Dan secara tadi persyaratan administratif ya memenuhi syarat, artinya tidak kesulitan untuk mandiri ya, sudah siap. Tapi kan semua itu kembali pemekaran itu kan tidak hanya sekedar keinginan dari daerah, juga harus sinkron dengan provinsi dan pusat. Iya. Karena untuk membangun suatu daerah ini kan bukan hanya PAD yang dipersiapkan atau yang diharapkan, juga ada DAK-DAU. Tentu juga kan ini menjadi pertimbangan pemerintah pusat. Ketika ada daerah otonom baru, maka DAK dan DAU walaupun tentu memang DAK dan DAU ini adalah akan menjadi pertimbangan ketika itu masih bergabung dengan satu wilayah. Tapi tetap harus ada penambahan pastinya gitu. Maka provinsi, maka pusat ini pasti terlibat untuk melakukan kajian lebih mendalam. Ya, tapi kalau secara kedaerahan tentu mungkin kita tidak ada masalah mewacanakan itu sambil menunggu hal-hal lain di pusatnya kan, moratoriumnya iya. Karena memang di Tangerang Tengah itu memang sudah berkembang begitu pesatnya ya. Iya. Tapi itu kan secara kasat mata dilihat. Tapi sebetulnya secara cara kehidupan sehari-hari ya sebetulnya perkembangan yang ada di Tangerang Tengah misalnya itu kan bukannya hasilnya dari Pemda atau dari apa, tapi itu ada swasta, sebuah pengembang. Nah, ini ada muncul kayak dulu Tangsel misalnya. Ini mah kepentingan pengembang aja. Misalnya saya kira tidak begitu. Pemekaran suatu wilayah itu tidak hanya bukan kepentingan pengembang gitu ya. Karena memang kebutuhan daerah begitu dalam rangka memberikan pelayanan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Gitu ya. Kalau pengembang ataupun pengusaha yang ada di wilayah itu, saya kira mereka menjadi bagian daripada proses pembangunan di sana. Gitu kan. Tetapi kalau pemerintah daerah itu kan punya kewajiban dasar yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kewajiban dasarnya dulu memberikan pelayanan apa ya? Semua pelayanan proses kependudukan, pelayanan bagaimana memberikan kesejahteraan kepada masyarakat lebih baik lagi. Saya kira tidak ada kaitan ke arah itu. Tapi secara secara kasat mata juga di setiap perkembangan daerah, misalnya kawasan, kayak misalnya dulu Tangerang Selatan kan, digembor-gembor untuk dimunculkan dimekarkan ada BSD di sana. Kemudian Tangerang Tengah juga masih BSD dan tambah lagi Sumarekon. Itu kan ada pengembang besar di situ, makanya muncullah itu ide-ide atau usul-usulan gagasan-gagasan pemekaran daerah. Kan ini berarti memang sehingga pengembang. Iya, sehingga itu menjadi bagian syarat bahwa sebuah daerah layak menjadi kota. Iya. Ya memang sebuah kemajuan sebuah daerah tidak lepas dari peran pihak swasta, baik itu pengembang maupun pusat ekonomi, industri. Saya kira itu tidak bisa dilepaskan gitu kan. Artinya peran mereka pasti di situ ada. Tapi bukan karena itu kita melakukan pemekaran. Ya lebih kepada mungkin bagaimana dengan pemekaran ini
gimana caranya pertama mendekatkan pelayanan, yang kedua konsentrasi dalam rangka mensejahterakan masyarakatnya mungkin lebih fokus ya, karena kalau luas wilayah kan APBD juga memang harus diatur sedemikian rupa sehingga kita harus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat di Pantura, bagi masyarakat di wilayah barat, bagi masyarakat di wilayah selatan. Tengah ya. Iya, kalau sekarang kita memang harus seperti itu. Tapi bukan bukannya sebuah euforia dari masyarakat merasa daerahnya udah maju karena ada pengembang. Contohnya di wilayah utara lah, ada PIK ya kan. Bagaimana itu perkembangan PIK di sana? Ya kan ada kemajuan yang begitu pesat, ada jasa bisnis wisata dan sebagainya. Itu karena terus masyarakatnya merasa euforia karena merasa senang daerahnya maju dan berkembang pesat. Dan tapi ternyata di balik euforia itu ada konflik-konflik yang terjadi. Ya, ini kan kajian itu pasti komprehensif. Makanya kan orang punya usulan boleh, orang menggagas boleh. Tapi kan oleh pemerintah daerah tidak langsung diterima. Ya kan harus dilakukan kajian dulu, apakah ini sudah pas atau belum, ya kan apakah ini baik atau tidak. Dampaknya kan harus juga dikaji. Ya kan? Analisanya kan juga harus matang. Makanya perlunya kajian itu gitu. Jadi tidak sembarangan. Kalau memang dalam kajian ini belum waktunya, walaupun moratorium misalnya sudah dicabut, ya tidak juga. Jadi cuma diberikan kesempatan untuk mengkaji secara dalam, secara komprehensif, dampak buruk dan positif dan negatifnya mungkin ya. Betul. Jadi ke situ ya. Nah tapi kalau sejauh ini Dewan mensupport nggak itu tadi kan aspirasi pemerintah? Salah satu bentuk support kita adalah agar pemerintah daerah menganggarkan untuk melakukan kajian itu. Itu dari Dewan ya? Kita salah satu bentuk upaya support itu yaitu kajian, agar dilakukan kajian dulu, nggak terburu-buru. Oh iya. Jadi kalau memang Dewan mensupport, sekarang kunci pemekaran daerah itu terrealisasi atau banyak kuncinya. Pemerintah provinsi harus juga memberikan persetujuan, goodwill dari kepala daerah tingkat kabupaten kota, kalau kabupatennya Pak Bupati ya, juga pemerintah pusat. Jadi, walaupun permintaan sebesar apapun dan misalnya ada tekanan pun, kan dari 3 unsur pemerintahan ini pusat, provinsi, kabupaten harus satu persepsi gitu. Ini boleh, ini bisa dilepas, ini bisa menjadi kota mandiri. Semua harus sejalan karena semua akan verifikasi pertama kepada perubahan tata ruang itu udah pasti. Gitu kan. Apakah daerah ini harus mekar, nanti dampaknya terhadap tata ruang seperti apa? Kan harus sinkron nanti satu wilayah tata ruang kabupaten kota dengan provinsinya dan pusat harus sinkron. Kajian itulah ya. Jadi didahului kajian itu. Nah terkait RPJMD tadi ya. Adakah selain tadi DOB itu dan infrastruktur di sisi lingkungan? Ada prioritas apa? Ada penanganan sampah, penanganan pencemaran. Iya pasti. Karena begini, pemerintah daerah itu ada masalah lingkungan itu ada mandat dari undang-undang, yaitu kajian lingkungan hidup strategis. Nah, KLHS ini KLHS ini ada mandat atau perintah undang-undang. Nah, KLHS ini juga pasti akan masuk di RPJMD. Ini akan memetakan bagaimana ke depan lingkungan penanganan masalah lingkungan hidup di Kabupaten Tangerang 5 tahun, 10 tahun, sampai 20 tahun ke depan. Nah, KLHS inilah yang akan mengkaji itu, dan ini unsurnya dari beberapa APD. Tapi memang DLHK sebagai leading sektor untuk melakukan kajian lingkungan hidup strategis. Ini mandatori. Setiap kepala daerah sudah harus punya KLHS. Tapi kan kemarin gini ya, ada isu nasional tuh ya, yang TPA Jatiwaringin, kemudian ada sejumlah pabrik yang disediakan langsung oleh pemerintah. Nah ini pengawasannya sebetulnya ada di mana? Sampai kabupaten banyak. Kalau masalah sampah memang perlu penanganan ekstra dan Pak Bupati bersama tim jajaran sudah melakukan itu. Tapi dari kami dari DPRD pertama
mengawali dari sisi pengangkutannya dulu. Ya, kita selalu tanya apa kebutuhan yang kurang armada, ayo kita anggarkan pengadaan untuk armada sampah, gitu kan. Setiap tahun itu berapa unit, 2 unit, 3 unit, 4 unit, 5 unit, gitu kan. Kita sesuaikan dengan kebutuhan anggaran. Yang paling penting lagi, ini gagasan kami dari DPRD agar semua kendaraan pengangkut sampah itu dipasang GPS. Agar apa? Agar dinas bisa memonitoring, memantau di kantor, di ruangan besar, dikasih monitor, setiap kendaraan dengan nopol sekian, ini sudah on the track belum di jalurnya untuk mengangkut sampah. Ya kan, kalau tidak ada GPS, mereka akan masuk ke perumahan, akan masuk ke industri, dan itu tidak terkontrol. Maka kami dari DPRD menggagas pasang semua kendaraan pengangkut sampah GPS. Bisa dimonitor dari kantor, dari ruangan. Ini bentuk upaya kita. GPS atau semacam CCTV bukan? GPS aja di mobil kan sangat murah sekarang GPS. Artinya kan kalau ada mobil yang bertugas dari jalur Jayanti sampai Balaraja, misalnya, kan kalau dia belok ke kawasan industri, di monitor kan kelihatan. Ini kenapa kendaraan nopol sekian kok tidak di jalurnya, dia malah ke sana, gitu kan. Dia sedang apa ke arah yang berbeda, ya kan, apa dia ada keperluan pribadi atau memang ada pesanan pengangkutan sampah di tempat. Apakah selama ini ada kasus itu, Pak? Ya, kita tidak tahu ada kasus seperti itu, tapi kan ini sebagai bentuk upaya pengawasan. Kita manfaatkanlah teknologi ini, kita harus keluar dari zona nyaman yang tidak kurang baik, gitu ya. Ini kan butuh kemauan, butuh ketegasan dari kita semua untuk meninggalkan hal-hal yang tidak baik, ya, kita mengarah ke yang baik. Pemasangan GPS itu baik, bisa mengontrol setiap unit kendaraan pengangkut sampah. Kalau itu kan buat si yang armadanya ya, si pengangkutnya. Nah, sementara bagi si pembuang sampah misalnya, itu banyak nih. Butuh edukasi kalau itu. Edukasi, jangan membuang sampah sembarangan. Apakah perlu dipasang CCTV gitu di setiap sulit lah. Pembuangan? Kalau itu kesadaran. Kalau itu yang harus diperkuat oleh pemerintah adalah kesadaran masyarakatnya. Masalah sampah dan masalah bersama. Iya benar. Tapi kan penanganan. Iya benar. Tapi ya kalau nunggu kesadaran masyarakat kan juga susah juga masyarakat. Iya, kita harapkan kesadaran masyarakat, kita siapkan tempat pembuangan sampah sementara S3R ya. Kita siapkan juga. Sarana-sarana penunjang ya. Sarana penunjang. Kemarin itu kita juga udah di Komisi 4 juga. Komisi 4 DPRD bukan diri maksudnya memberikan rekomendasi untuk pemasangan penyediaan TPS terpadu di setiap kecamatan. Itu salah satu solusi untuk menangani. Kita dorong ke arah itu. Kita dorong ke arah itu. Pokoknya masalah sampah memang masalah yang harus segera diselesaikan penanganannya, dan ini membutuhkan dukungan semua pihak. Pemerintah berupaya sekuat tenaga pun kalau masyarakat juga tidak memiliki kesadaran membuang sampah, juga ini akan menjadi masalah terus. Iya, memang sampah ini sangat. Ya, terus operator pengangkat sampahnya juga, ayo gitu loh, sama-sama. Ini masalah Kabupaten Tangerang loh, tidak bisa ditangani oleh orang per orang. Semuanya harus punya kesepakatan dulu. Kita harus bersih dari sampah, jangan sampai ada darurat sampah di Kabupaten Tangerang. Kemarin ya gitu udah bahaya. Bicara darurat sampah emang gitu kemarin. Iya, sampah lah itu. Tapi kalau soal sampah oke lah, itu ada upaya dari pemerintah daerah untuk menangani hal itu. Tapi soal pencemaran yang dari industri misalnya, nah ini kan kewenangannya adanya di pusat atau di provinsi. Kan kalau untuk pemerintah daerah tahunya yang kecil-kecil lah, UMKM. Nah ini bagaimana Dewan mendorong agar sinergi ini ada gitu. Jangan disalahkan pemerintah daerah terus kalau misalnya ada pencemaran. Kayak kemarin di Kementerian Lingkungan Hidup kan adanya dia bilang segel dan pemerintah daerah dibilang tidak becus dalam penanganan ini. Nah
ini supaya tidak lagi ini gimana supaya sinkron gitu. Iya begini ya. Kalau kita kan tidak bisa punya kewenangan, tidak punya kewenangan untuk mendatangi satu persatu perusahaan. Ya itu. Karena tadi tupoksi kita itu jelas 3, ya, pengawasan, legislasi dan penganggaran. Legislasi ya, kita membuat produk-produk hukum daerah ya, itu pun hanya satu yang kita buat, Perda. Kalau Perbu kan menjadi kewenangan mutlak ke kepala daerah, gitu kan. Lalu fungsi pengawasan, tadi yang kita awasi sesungguhnya kalau melihat ketentuan itu hanya kebijakan, ya, pengawasan keuangan segala macam. Fungsi pengawasan ke sananya, iya kami juga ada, tapi ada batasan. Ya kan, ada batasan seperti apa? Ya kami kan tidak bisa mengecek sebuah industri yang diduga mencemari, ya kan? Karena kami tidak punya instrumen yang ahli untuk itu. Ya kan, DPR kan tidak punya instrumen ahli untuk itu. Ya kan, kalau pemerintah daerah kan punya yang namanya dinas lingkungan hidup. Orang yang ngerti masalah limbah. Ya kan, dia Pemda punya dinas tenaga kerja. Orang yang ngerti soal aturan main tenaga kerja asing. Jadi instrumen itu kalau di eksekutif banyak. Kalau di Pemda kan nggak ada. Apakah misalnya gini, apa bisa didorong gitu, misalnya kayak sekarang nih, ke pengurusan administrasi kependudukan kan dilemparkan ke kecamatan nih ya kan, petugas disduk ditaruh di kecamatan untuk ini. Nah, apakah itu tidak bisa dilakukan itu oleh pemerintah daerah, meminta kepada misalnya ke pemerintah pusat untuk menempatkan orang-orangnya untuk mengawasi industri itu? Wah itu butuh banyak itu personelnya se-Indonesia Pak. Enggak, maksudnya tugasnya ditugaskan untuk mengawasi industri itu di misalnya Kabupaten Tangerang. Saya kira gini, apa yang dilakukan oleh Pak Menteri kemarin juga kan hasil investigasi dari kementerian. Kita tentu support dan dukung ya. Tadi daerah juga mungkin punya instrumen, tetapi ada keterbatasan. Kalau kami dari DPRD kan nggak bisa datang ke sebuah perusahaan. Kalaupun datang, kami pasti harus didampingi oleh dinas terkait. Misal kami mau mengecek soal pembuangan limbah cair yang ada di sana, pengelolaan limbah cair. Tentu kami akan minta didampingi oleh dinas DLHK. Ya kan kami tidak bisa semerta datang sebagai anggota DPRD tidak didampingi oleh pemerintah daerah. Pasti akan didampingi oleh dinas terkait. Gitu kan. Kalau kami ingin mengecek sebuah perusahaan berapa sih memiliki tenaga kerja asingnya, gitu kan, sesuai ketentuan atau belum, tentu kami harus menggandeng dinas tenaga kerja. Kan instrumen teknisnya ada di sana. Gitu, Bang Odi. Oke, sahabat aspirasi, cukup banyak kita sudah bahas RPJM. Mungkin nanti masih banyak yang perlu kita bahas. Waduh, banyak. Ini karena terbatas waktu aja nih, jadi kita minta langsung aja Pak Amut untuk closing statement, termasuk kapan selesai penyusunan RPJMD 5 tahun ke depan nih. Silakan Pak Amut. Ya baik, terima kasih Bang Odi dan juga masyarakat Kabupaten Tangerang. Kami dari DPRD tentu sangat berharap partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam mengawasi, mengontrol kami, yang sangat kami butuhkan dan sangat kami harapkan. Kami dari DPRD memang masih menunggu dokumen Ranahil RPJMD yang sedang disusun oleh pemerintah daerah Kabupaten Tangerang, dan nanti setelah diharmonisasi oleh pemerintah provinsi itu akan diserahkan ke kami. Lalu yang berikutnya kami sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Tangerang bahwa pemerintah daerah ini terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik, ya, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, baik dari sisi pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan. Kami selalu berupaya memberikan yang terbaik kepada masyarakat Kabupaten Tangerang. Kami sampaikan tahun ini pun kami menaikkan anggaran untuk sektor pendidikan. Ya, sudah tembus di angka 26% lebih ya untuk anggaran sektor pendidikan, di mana sudah di atas mandatori undang-undang. Juga demikian di sektor kesehatan, ini sudah anggarannya sudah 20%, sudah di atas mandatori undang-undang. Ini sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah
Bupati dan juga DPRD pada masyarakat Kabupaten Tangerang. Jadi kami dan DPRD dan juga pemerintah daerah ini terus berusaha memberikan yang terbaik Bang Adi kepada masyarakat Kabupaten Tangerang. Kita ingin APBD yang besar ini bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat seluruh dan bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Tangerang. Amin. Demikian sahabat aspirasi, semoga apa yang dipaparkan oleh Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Bapak Muhammad Amud bisa bermanfaat bagi kita semua dan menjadi ilmu untuk lebih baik lagi menuju Tangerang yang lebih sejahtera. Saya mengajak mari kita menjaring aspirasi, kita dorong realisasinya, kemudian kita awasi secara bersama. Saya Odi Fitriadi, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Luar biasa.